Salam persaudaraan. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua butuh firman Tuhan. Sebagaimana setiap hari kita makan makanan secara jasmani, supaya tubuh kita sehat dan kuat, secara rohani pun kita juga membutuhkan makanan, yaitu firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pertolongan kebaikan Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh pakai untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasalnya 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Allah kita kembali diingatkan tidak selalu persoalan, masalah, tekanan hidup yang kita alami menjadikan kita lemah. Kadang-kala kita merasa putus asa, merasa kecewa kepada Tuhan karena banyaknya persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau kita kembali kepada firman Allah tadi, ternyata Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ada maksud Tuhan yang luar biasa, supaya kita bisa belajar ketetapan Tuhan, belajar tentang peraturan-peraturan Tuhan, belajar tentang apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang kita baca tadi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Jadi pemazmur mengatakan persoalan yang dia hadapi, bahkan dia gambarkan seperti keadaan yang tertindas. Yang namanya tertindas tidak enak, saudara. Tetapi pemazmur belajar untuk mengerti apa sebenarnya di balik keadaan yang tertindas itu. Apa sebenarnya yang Tuhan mau dan inginkan di balik keadaan yang tidak menyenangkan itu, saudara. Ternyata Tuhan ingin di balik keadaan yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, supaya kita belajar ketetapan-ketetapannya Tuhan. Belajar tentang kebenarannya Tuhan. Belajar tentang rencana dan maksudnya Tuhan itu apa dalam hidup kita. Jadi kadang-kala kita merasa ketika kita tertindas, tertekan, banyak persoalan, kita sudah mulai goyah. Kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Kita sudah mulai tidak mau lagi doa, tidak mau datang lagi beribadah. Karena merasa Tuhan sudah jauh. Merasa Tuhan tidak mau menolong lagi. Banyak alasan-alasan kita untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita kembali belajar kepada firman Allah, saudara, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Firman Allah tidak pernah gagal, saudara. Jadi kalau kita hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, masalah, pemazmur katakan seperti orang yang tertindas. Tapi di balik itu semua, Tuhan punya rencana yang ajaib dan luar biasa. Supaya kita belajar, saudara. Jadi masalah yang kita hadapi saat ini, pandemi yang
sedang melanda dunia ini, ternyata ada pelajaran di balik semua itu. Pelajaran yang pertama, supaya kita makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan, makin mengerti rencana dan maksud Tuhan itu apa. Di balik pandemi ini, di balik masalah yang saudara dan saya hadapi, pasti ada rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menolong saudara dan saya. Saat kita tertindas, saat kita ada pergumulan hidup, saat kita ada tantangan, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Jadi yang kita lihat jangan tantangannya, saudara. Jangan cuma masalahnya, jangan cuma pergumulannya. Tapi lihatlah dengan mata iman kita bahwa di ujung sana Tuhan sudah siapkan jalan keluar yang terbaik. Tuhan sudah siapkan mujizatnya. Tuhan sudah siapkan berkat-berkatnya untuk saudara dan saya yang tetap setia, tetap bertahan sekalipun di dalam badai dan gelombang hidup yang kita hadapi ini. Itulah sebabnya saudara, mari kita belajar untuk percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Kadang-kala kita yang banyak kali salah. Kita yang sering kali menerka-nerka. Tapi percayalah, firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah tidak pernah salah sedikit pun. Asal saudara tetap taat, setia, dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesukar apapun pergumulan hidup kita, selalu ada jalan keluarnya. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, saudara. Kiranya firman Allah ini memberikan motivasi, semangat, kekuatan yang baru bagi kita. Bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus belajar firman Allah. Firman Allah mau memimpin hidup saudara dan saya. Kita terus dipimpin oleh firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Saya percaya, saudara, firman Allah adalah jawaban satu-satunya untuk menghadapi kesulitan hidup ini. Tanpa firman Allah, kita tidak akan mampu menghadapi kesulitan hidup ini. Karena firman Allah adalah kekuatan Allah itu sendiri. Firman Allah adalah jawaban dari Allah itu sendiri. Firman Allah adalah pribadi Allah itu sendiri, saudara. Dan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus ada semua jawaban yang saudara dan saya perlukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat percaya firman-Mu ya dan amin. Tuhan tidak pernah salah di dalam menentukan segala sesuatu. Apapun yang terjadi, yang kami alami saat-saat ini, Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih indah dari masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami semua. Beri kekuatan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan, supaya ketika mereka menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, tidak makin jauh dari Tuhan, tetapi justru dengan masalah yang mereka hadapi, mereka makin berserah kepada Tuhan, makin mencari hadirat Tuhan, makin mencari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Berkatilah bangsa negara kami. Berkati hamba-hamba Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Berkati jemaat-jemaat Tuhan. Berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan siaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.